Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Arif Fadilah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman atau melakukan aksi nyata pada pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar. Setelah belajar topik Merdeka Belajar, kita diharapkan mampu, yang pertama, memiliki pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita diharapkan memiliki pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Tiga, kita diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, kita mempelajari 5 modul. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita mulai dari modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita sebagai pendidik terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada, agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Mungkin sampai saat ini praktek pengajaran seperti ini masih berlangsung. Contohnya, kasus kekerasan pada murid yang tidak mengerjakan tugas, fokus pada orientasi kognitif saja, sehingga perkembangan kecakapan sosial emosional terabaikan. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang guru, kita harus memahami kodrat keadaan masing-masing murid, sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti yaitu perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif
sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti atau watak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan intelligible. Rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, dan segala perasaan manusia termasuk bagian biologis yang tidak dapat berubah. Kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan termasuk bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo atau di depan memberi teladan, ing madio mangun karso di tengah membangun kehendak, tutwuri handayani di belakang memberi dorongan. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahaman dengan maksimal. Tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk menyebarkan pemahaman atau melakukan aksi nyata pada pelatihan yang telah saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.